datang kepada Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Baik kita yang di gereja maupun yang ada di rumah. Kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Yeah.
pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa dengan apa yang kami miliki Tuhan. Tetapi biarlah kami menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami, Engkau memuaskan setiap hati yang haus akan Engkau, hati yang membutuhkan kekuatan Engkau, hati yang mau datang kepada Engkau, menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami percaya kedatangan kami tidak akan pernah sia-sia, pujian penyembahan kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan penghormatan yang terbesar hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami memuji Engkau, biarlah kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya di saat kami mengagungkan Engkau, di saat kami memuji menyembah nama Engkau, di situ Roh-Mu bekerja. Setiap kami yang lemah Engkau kuatkan, setiap kami yang sakit Engkau sembuhkan. Karena ada kuasa Engkau di dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama Engkau pada pagi hari ini. Baik yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan beri kemuliaan kembali bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita mau tetap memuliakan Tuhan. Kita mau tetap memuji Tuhan. Amin. Lambaikan tangan kita semuanya yang mau memuliakan Tuhan. Berkemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan saudara. Yes. Tuhan telah
Saudara mengaminkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kita, saudara. Katakan yang setuju, katakan amin. Amin. Sekali lagi, saudara, dengan iman percaya kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan masalah yang kita hadapi, bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam hidup kita. Amin. Yuk kita mau katakan, kasih setiamu tak berdiri. Katakan sungguh-sungguh, kasih setiamu tak berdiri. Katakan dengan imanmu, kasih setiamu tak berdiri. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah akan berlalu dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih Engkau yang selalu ada di dalam hidupku, Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Untuk setiap darah-Mu yang tercurah dalam hidup kami, Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, Tuhan. Kami beruntung kalau kami boleh mengenal Engkau, Allah kami, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang memberikan pengharapan dalam hidup kami, Tuhan. Hanya di dalam Engkau ada pengharapan, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin, Yesus. Haleluya. Haleluya.
Untukku di kakimu rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu Tuhan, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, katakan mengiringmu seumur hidupku.
sebab Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Pujian penyembahan ini Tuhan berbicara, kami ingin mengiringmu seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami ingin belajar terus mengikuti Engkau sebagai murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Sampai Tuhan panggil kami, sampai Tuhan menjemput kami, hingga Tuhan mengatakan, "Sabaslah hai hamba-Ku yang setia." Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar berita firman Tuhan untuk menghantarkan kami dalam sakramen perjamuan kudus yang merupakan gambaran persekutuan kami dengan Engkau. Kami anggota tubuh-Mu dan Engkau adalah kepala dari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pengurapan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk buat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah Tuhan, dan puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bisa bertemu kembali di rumah Tuhan. Buat Bapak Ibu sekalian yang datang ke rumah Tuhan, dan juga buat Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang mengikuti ibadah online melalui live streaming Facebook maupun YouTube dari Gereja Sidang Jemaat Citaya pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengawali memaparkan mengenai tema di bulan Desember ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa Natal membawa pengharapan. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak terasa bahwa kita akan memasuki bulan Desember, dan ini merupakan hari yang ke-6 dan kita akan mengakhiri tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, waktu berjalan begitu cepat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau berbicara mengenai pengharapan, tentunya setiap orang sangat merindukan memiliki pengharapan. Dan saya ingin mengatakan bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai Natal bahwa pengharapan, saya mendapatkan inspirasi dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 14. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di sana judul perikopnya adalah gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bantara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan peristiwa yang spektakuler, sebuah kejadian yang ekstraordinari, kejadian yang luar biasa yang terjadi, dan ini merupakan gambaran bagaimana akhirnya Bapak Ibu sekalian, gembala-gembala itu berjumpa dengan Kristus Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau menggambarkan mengenai kehidupan para gembala Israel, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah gembala-gembala yang selalu menjaga kawanan dombanya, ternaknya. Bapak Ibu sekalian, biasanya kawanan ternak yang jumlahnya itu ratusan bahkan ribuan,
itu tidak bisa lagi dimasukkan ke kandang, dan tidak ada cukup lagi kandang yang bisa untuk menampung ternak ini, bos sekalian. Sehingga apa? Bahwa setiap hari memang kawanan ternak ini ada di padang, Bapak Ibu khususkan, entah itu padang pasir atau padang rumput, bos saya, tergantung daerahnya. Nah, Bapak Ibu khususkan, salah satu tugas dari para gembala itu adalah menjaga ternak itu agar tetap aman dan nyaman. Ada risiko yang sangat tinggi untuk para gembala, bos sekalian, secara fisik. Bahwa para gembala ini rata-rata mayoritas masih muda, bos sekalian, atau memang sudah tua tapi sudah teruji fisiknya. Kenapa, bos sekalian? Oleh karena kalau kita bisa melihat bahwa suhu ya tengah malam itu dinginnya luar biasa kalau ada di padang pasir atau padang rumput, bos sekalian. Nah, saya punya pengalaman karena rumah saya tidak jauh dari laut ya, yang di Jawa Tengah, bos sekalian, tidak lebih 1,5 kilo saja, dan saya pernah menikmati dinginnya ya udara atau suhu di waktu malam hingga pagi hari, bos sekalian, dinginnya luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa di padang itu juga ya tidak ada cahaya yang cukup terang, Bapak sekalian. Jadi gelap gulita. Nah, tujuan para gembala itu untuk menjaga kawanan ternak ini tidak hanya dari binatang buas ya yang kakinya 4, Bapak sekalian, tapi maaf, binatang buas yang kakinya 2 yang berjalan tegak. Artinya apa? Menjaga dari para begal, para perompak, perampok kawanan ternak. Memang seringkali terjadi tengah malam ada orang-orang yang merampok ternak. Ya, kita bisa melihat gambaran ini pada waktu para gembala karyawan dari Ayub, Bapak sekalian. Ya, di tengah jalan ternak dari Ayub dirampok. Ya, nah Bapak Ibu khususkan itu sudah lazim ya sejak 2000 tahun yang lalu terjadi. Sehingga apa? Para gembala itu tidak cukup untuk tidur, Bapak sekalian. Kalaupun tidur itu seperti tidur ayam, dikit-dikit tidur, dikit bangun, ya. Jadi tidak bisa tidur seperti saya, ya, dengan mengeluarkan suara 4, kalau saya, kalau pada suara sekecil, oh udahlah, nggak dengar, begitu ya. Tidak. Sehingga pada akhirnya dalam suasana yang gelap gulita, yang mencekam karena ketakutan was-was, mereka selalu berdoa, pokoknya mereka bisa melewati malam itu dengan baik. Dan hari itu datang seorang malaikat, Bapak sekalian, dengan cahaya kemuliaan yang bersinar meliputi mereka, dan mereka baru tahu ada kejadian itu, dan mereka bingung, bengong, galau, macam-macam, takjub, Bapak sekalian, hingga akhirnya seorang malaikat mengatakan, jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kabar baik Natal adalah Tuhan memberikan pengharapan baru kepada semua orang. Pada waktu ayat 10 dan 11, dan dinyatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala, Bapak Ibu sekalian, adalah orang kebanyakan. Dan orang-orang Israel, orang Yahudi biasa, tapi biasanya orang Yahudi atau orang Israel itu sudah turun-temurun mendapatkan cerita dari nenek moyangnya bahwa suatu saat akan datang Mesias, Juru Selamat. Dan Bapak Ibu khususkan hari itu para gembala yang pertama kali mendengarkan good news, kabar baik, berita baik tentang Kristus yang akan lahir di Bethlehem. Wow, luar biasa. Orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan justru Tuhan dahulukan. Orang-orang yang tidak pernah dipandang sebelah mata, justru Tuhan yang perhatikan dulu. Luar biasa, loh saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita memasuki bulan Natal. Bapak Ibu sekalian, biarlah saya dan saudara akan membawa pengharapan ini. Bukan hanya kita alami secara pribadi, tapi kita alami untuk semuanya. Natal berbicara pengharapan datang kepada segala suku bangsa, kepada setiap keluarga, kaum, kerabat. Tidak dibatasi dengan suku A, suku B, segala suku bangsa, Bapak sekalian.
Tidak dibatasi dengan orang berbahasa Jerman kah, orang berbahasa Inggris kah, orang berbahasa Jawa kah, orang berbahasa Hokkien kah, orang berbahasa Batak kah, dan sebagainya, Bapak sekalian. Jadi Natal datang bagi semua orang. Bapak Ibu, khususkan pengharapan adalah kuasa yang sangat kuat dalam kehidupan ini. Dan Natal membawa pengharapan baru itu. Kalau kita melihat peristiwa ini merupakan Natal pertama. Dan ini membawa pengharapan yang luar biasa bagi para gembala. Dan nanti kita bisa lihat bahwa 3 orang Majus pun mengalami pengharapan yang baru dalam Tuhan. Bapak Ibu, khususkan bahkan banyak orang di istana pada waktu itu yang agak takut-takut oleh karena Herodes. Tetapi mereka juga akhirnya mengalami pengharapan yang baru oleh karena Natal, Bapak sekalian. Tidak hanya Yusuf dan Maria, keluarganya, orang-orang di sekitarnya, setiap orang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Natal juga bagi mereka yang sedang mengharapkan seorang juru selamat. Bapak Ibu sekalian, 3 orang Majus datang jauh-jauh sampai akhirnya di Bethlehem dan menjumpai Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mencari selama ini siapa sih bintang besar itu, penyelamat itu. Kenapa lahirnya kok di Bethlehem? Dengan mereka mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, datang dari timur dan akhirnya sampai di Bethlehem, waktu, tenaga, dana, tapi mereka puas karena mendapatkan pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Bapak Ibu khususkan, mungkin mereka sangat taat dengan agama yang mereka anut, namun juga menantikan sebuah pengharapan agar Tuhan menjamah hidup mereka. Ada orang-orang sekalian selama ini ya taat dengan agamanya, tetapi tujuan utamanya sebenarnya sedang mencari siapa sih yang bisa menyelamatkan diri saya. Bapak Ibu khususkan pengalaman saya pada waktu kecil, bagaimana saya melakukan taat dengan agama yang saya miliki pada waktu itu, dan akhirnya saya berjumpa dengan juru selamat. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mereka masih menunggu Tuhan menyatakan diri kepada mereka, tetapi Tuhan sudah melakukannya. Tuhan menghampiri umatnya. Allah dengan kasih-Nya datang justru menjangkau manusia. Sehingga apa Bapak Ibu khususkan, kalau kita mendengarkan lagi tidak hanya satu orang malaikat, bahkan para tentara surga akhirnya mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai serta di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Natal berbicara bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang sejati dibutuhkan bagi kita, Bapak sekalian. Bukan damai yang abu-abu, Bapak sekalian. Bukan damai yang sementara, tapi damai sejahtera yang selama-lamanya hingga Tuhan datang kembali. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, marilah kita akan berdoa supaya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai serta di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya akan datang kepada setiap orang, akan datang di dalam keluarga kita, akan datang kepada orang-orang yang sedang mengalami sakit hari-hari ini, akan datang dan menjumpai orang-orang yang sedang menantikan mujizat kesembuhan dari COVID-19 yang sedang diisolasi di rumah sakit hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau dokter menyatakan angkat tangan ini sudah diupayakan, digunakan ventilator, sudah menggunakan plasma darah, juga sepertinya tidak ada perkembangan baik, tetapi ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kesembuhan datang bagi mereka, dan biar kita doakan Tuhan akan datang ke rumah sakit dan menjamah setiap orang-orang yang sakit. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan datang bagi saudara dan saya yang sedang menghadapi pergumulan. Kita akan mengakhiri tahun 2020, tetapi sepertinya kok
Begitu banyak pergumulan yang sepertinya belum selesai, satu datang, belum selesai, datang lagi, satu lagi. Bapak Ibu sekalian, pengharapan itu akan datang. Paling tidak Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melewatinya dengan kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Natal dengan berkatnya akan datang ke rumah-rumah orang percaya. Akan kita alami di dalam pekerjaan setiap pribadi-pribadi. Amin. Misalnya akan datang dalam hubungan suami istri, akan datang kepada hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, keluarga kita dengan tetangga sebelah kanan, sebelah kiri dan sebagainya. Dan kiranya Bapak Ibu sekalian, hari ini Natal tidak boleh dilupakan, ya, bahwa itu akan terhubung. Kalau Yesus tidak lahir, Yesus tidak akan mati di atas kayu salib. Dan kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, bahwa kita tidak akan diampuni dari dosa kita, dan tidak mungkin kita akan diselamatkan. Jadi Natal berhubungan erat dengan Jumat Agung, kematian di atas kayu salib, dan pasca kebangkitannya dari kematiannya, Bapak sekalian. Oleh karena itu, mari kita akan menikmati berkat harapan Natal di bulan Desember 2020 ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Syukur. Haleluya. Glory. Glory. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita. Setelah kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, tiba saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, menjadi gambaran bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala dari anggota tubuh itu, akan menjadi manunggal, menjadi satu. Oleh karena itu, mari kita akan datang kepada Tuhan. Ambil waktu yang terbaik. Kalau Tuhan mengizinkan kita memasuki bulan Desember dengan penuh sukacita, saya percaya bahwa berkat harapan Natal itu akan datang dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari renungkan kemuliaan bagi Allah dari tempat yang maha tinggi, dan damai sejahteranya di bumi ada di antara setiap manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, saya akan menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan dengan kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Pengharapan Natal itu tidak akan kita alami tanpa kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak hari ini, sediakan palungan hatimu yang terbaik untuk Pak Yesus sekali lagi terbaring di lubuk hatimu, di palungan hatimu. Dia satu-satunya Juru Selamat yang akan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Dia Raja di atas segala raja, bertata di dalam kehidupan kita, berdaulat sepenuhnya, memimpin kehidupan kita. Haleluya. 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 Saya memberikan waktu yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian untuk kembali mengundang Yesus, Tuhan Juru Selamat, datang dalam kehidupan. Haleluya. Seraya engkau menyerahkan kehidupanmu sepenuhnya kepada Tuhan yang berdaulat. Haleluya. Terima kasih. Dalam doa pribadi. Haleluya.
Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Pagi hari ini kami datang kembali kepada Bak seperti para gembala yang ada di padang malam itu ya Tuhan. Kehidupan kami seringkali dipenuhi dengan ketakutan, dengan kecemasan, dan kekhawatiran. Atau malaikat utusan Tuhan datang dan mengatakan kabar baik, sebab hari ini lahir bagi kami juru selamat. Dan kemuliaan dari Allah yang dari tempat yang maha tinggi dan Nabi sejahtera di bumi ada di antara kami yang berkenan kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau lahir, Engkau datang, Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari hadir dalam kehidupan kami. Engkau Raja dan segala raja, berdaulat, memerintah, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pengharapan hari Natal yang telah datang hari. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, supaya Natal tidak lewat begitu saja. Tidak lewat hanya di bulan Desember kami mengingat bahwa Yesus lahir, tapi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kami akan mengingat bahwa Yesus telah lahir dalam kehidupan kami. Dan pengharapan itu datang ada pada kami. Terima kasih ya Tuhan. Yang mengucap syukur menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengundang kepada pelayan perjamuan kudus Pendeta Rudi dengan Bapak Rudi akan datang ke depan. Bapak Ibu khususkan kita akan mengingat kembali persekutuan kita dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam sakramen perjamuan kudus, gereja sedang Jumat Allah mengingat melaksanakan sakramen perjamuan kudus minimal 1 kali 1 bulan dengan tujuan mengingat kembali kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kita percaya bahwa ini adalah tanda percaya baru bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita gerejanya. Mengapa harus menggunakan roti dan anggur? Oleh karena ini melambangkan tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan, dikorbankan untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian, siapa yang boleh mengambil perjamuan kudus, makan roti dan minum dari anggur perjamuan kudus? Yang pertama, orang itu sudah mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan dia mengerti tujuan dari perjamuan kudus, dan dia berkomitmen hidup baru dalam Tuhan. Saya percaya bahwa perjamuan kudus bisa menjadi sarana mujizat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya memberikan waktu yang terbaik Bapak Ibu sekalian untuk saat teduh dan datang kepada Tuhan dalam doa seperti seorang pemulung cukai yang masuk ke bait Allah, yang mengatakan, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku enggak layak. Kita harus makan roti dan minum anggur perjamuan kudus dengan menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, rendahkanlah hati kita masing-masing dengan mengatakan, ampuni dosa, sucikan sehingga aku makan roti dan minum anggur perjamuan kudus ini menjadi berkat. Bisa datang dalam kehidupan, sumber kehidupan yang utama itu Kristus Yesus ada dalam kehidupan, sehingga berkat-berkat Tuhan itu tinggal mengikuti saja. Mari datang kepada Tuhan sekalian. Nanti Pendeta Rudi akan berdoa untuk kita. Terima kasih Tuhan. Inilah waktu yang berharga di depan kami, di mana kami akan melalui perjamuan kudus ini Tuhan dengan kasih dan penyertaan. Biar kami boleh melihat lambang daripada anggur adalah darah Engkau yang tercurah atas kami. Roti lambang dari tubuh yang dihancurkan bagi kami Tuhan.
biar kami boleh menghayati bahwa hidup kami Tuhan sudah dilayakan, dikuduskan di hadapan Engkau. Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Biar kami percaya Tuhan Yesus, pada saat kami melakukan ini semua Tuhan, ada berkat-berkat khusus mengalir atas hidup kami, dan kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persiapkan hidup kami. Haleluya. Amin. Marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini Minggu 6 Desember 2020 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Semua sudah terlayani. Kalau sudah, mari kita akan berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, angkatlah roti dengan tangan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka untuk menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang dicurahkan menyucikan kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, dan selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, dan selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur untuk pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Angkatlah kedua belah tangan kita. Bapak Ibu khususkan yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah-rumah, angkatlah kedua belah tangan kita di depan Tuhan. Mari kita syukuri pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Syukuri Natal datang dalam kehidupan kita. Syukuri Juru Selamat datang dalam kehidupan kita. Syukuri bahwa kita diselamatkannya. Syukuri pengharapan yang baru datang dalam kehidupan kita. Haleluya. Sehingga setiap pergumulan, setiap masalah, setiap tantangan, Tuhan yang mengatasinya, Tuhan yang menolongnya, Tuhan memberikan kelepasan kemenangan bagi kita. Haleluya. Syukuri, syukuri, syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagimu ya Tuhan. Tangan-tangan kami angkat di hadapan-Mu, tanda kami mengucap syukur buat pengharapan baru yang datang kembali melalui Natal Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur, Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat cukup bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sehingga apapun juga yang kami hadapi, kami alami sekalipun sulit, penuh tantangan, kami gak akan kuat menghadapinya, melewatinya, karena bersama dengan Tuhan menjadi sumber pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan. Dengan tangan kami angkat, tanda juga menyerahkan orang-orang yang kami kasih yang sedang mengalami sakit. Kami percaya pengharapan baru datang bagi mereka dalam nama Yesus. Baik untuk Popo Shalom yang ada di Kalimantan maupun Angkong Yuda Tuhan. Pasca operasi, kami percaya bilur darah Yesus memulihkan, menyembuhkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, yang menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau. Engkau yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami. Engkau Raja di atas segala raja, sehingga kami mengatakan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami, Tuhan menyediakannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang dilakukan dengan tangan kami dibuat
membuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Terjadilah, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan untuk sakramen perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.